Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bianca Koriza, NPM B1A021019. Hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang tokoh di zaman Renaissance, yaitu Thomas Morus. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu dengan tokoh ini. Namanya Thomas Morus. Ia adalah seorang pengacara Inggris, hakim, filsuf sosial, penulis, negarawan, dan humanis Renaissance yang terkenal. Ia lahir pada 7 Februari 1478 dan wafat pada 6 Juli 1535. Thomas Morus menjabat Henry ke-8 sebagai Lord High Chancellor of England dari Oktober 1529 hingga Mei 1532. Pada tahun 1516, Thomas Morus menerbitkan buku yang bertema roman kenegaraan yang berjudul De Optimo Republicae Statu Dec Nova Insula Utopia, atau yang biasa juga disebut Utopia. Buku ini berisi tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara antah berantah atau dengan singkat tadi disebut dengan Utopia. Thomas Morus ini juga dipuji sebagai pahlawan komunis oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Karl Clausewitz karena sifat komunis dan karya utopianya. Kata utopia berasal dari kata Yunani yang berarti utopos atau no place. Utopia diucapkan persis seperti utopia dalam bahasa Yunani yang berarti tempat yang baik. Buku Utopia ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu buku pertama belum menggambarkan model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus dalam menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan-tekanan baik dari raja maupun para bangsawan, yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi. Buku kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus, bahwa keadaannya di utopia lain. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat apa yang digambarkan oleh Thomas Morus dalam bukunya tersebut. Rasanya bisa kita lihat ke negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki lebih dari 13.000 pulau, sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, dan bukankah itu semua lebih dari cukup untuk bisa menyebut negara ini sebagai negeri impian? Hanya saja yang bisa kita pertanyakan adalah kenapa justru di negeri yang kaya ini masih banyak sekali masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak juga anak-anak yang belum dapat menikmati pendidikan yang layak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Kita mungkin sudah mempunyai struktur pemerintahan yang telah diatur dengan baik. Hanya saja, sedih rasanya ketika melihat para pejabat-pejabat dan para elit yang memangku jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut saling sikut dan juga saling menjatuhkan satu sama lainnya. Belum lagi, banyak dari mereka yang kemudian menggunakan posisi dan juga kekuasaannya untuk mengeruk habis sumber daya negara hanya untuk keuntungan pribadinya. Dari keburukan-keburukan yang telah terjadi, kita sebagai mahasiswa, generasi emas tonggak penerus bangsa, sudah seharusnya dapat belajar dari semua ini dan nantinya dapat memberi solusi yang terbaik untuk negara Indonesia yang tercinta. Nah, sudah sampai di penghujung materi. Saya Bianca Koriza mengucapkan banyak sekali terima kasih.